Shalom, jumlah penduduk Muslim menurun drastis setiap tahun. Ini bukan karena terlalu gencarnya orang Kristen menginjili, bukan. Dan itu bukan faktor utama sebenarnya. Yang mereka takuti itu adalah, tetapi ya bagaimanapun kata-kata mereka. Supaya tahu saja ya, Indonesia salah satu negara Islam di dunia yang paling banyak murtad. Kalau kita bicara data, karena saya laporan banyak dari daerah. Pak, minta tolonglah siapa sih ini murtad. Pak, minta tolong si anu murtad. Subhanallah, saya pikir. Iya, menerima laporan. Nggak bisa berbuat apa-apa kita. Supaya tahu saja ya, Indonesia salah satu. Biarin. Saya nggak ada urusan dengan menurunnya jumlah umat Islam itu. Tapi coba bebaskan ya beragama ini. Jangan diatur-atur dan jangan membuat undang-undang yang menghambat orang bebas beragama. Seperti SKB 2 Menteri ataupun pasal 165A, yaitu dilarang menistakan agama. Sekarang agama apa yang suka menista? Saya nggak menista loh. Saya hanya membacakan data-data baik hadis dan Quran dan Alkitab. 3 poin ini saya tidak pernah lari. Saya selalu buktikan siapa yang salah dan apa yang diajarkannya itu. Nah, kita sebagai orang Kristen, saya ini dan kaum murtadin, nggak usah ribut-ribut lagi. Ya, suruh dengar saja YouTube, suruh dengar setiap debat di Kristen Islam itu. Kapok-kapok lah itu. Mereka nggak bisa jawab. Artinya kecanggihan teknologi ini mereka tetap aja tidak mampu. Jadi berdasarkan yang pertama, riset dari kaum mereka sendiri, bahkan FPI, investigasi, memperoleh data bahwa mulai tahun 19 sampai 2000, Kristen dan Katolik di Jepang telah meningkat 1-5% di awal tahun 90. Kini naik drastis 20-25% dari total jumlah penduduk. Dan Indonesia pun begitu, di mana-mana meningkat terus. Yang paling hebat itu di Iran, saudara. Dari hanya segitu dan sekarang itu orang Iran itu sudah lebih daripada 1 juta orang. Kasus mereka menekan itu wanita, kasus wanita kerudung yang dihabisin oleh polisi karena nggak pakai kerudung. Ini masalah kerudung. Itu akan memakan Iran itu sendiri. Dan betapa banyaknya orang-orang Iran yang datang ke Indonesia itu masuk Kristen. Kenapa? Lebih nyaman Kristen daripada Islam. Yang repot itu kan jenggang-jengking 5 kali sehari diteriakin pakai toa segala itu. Ya kan? Ini nggak bisa dianggap agama yang benar. Kenapa? Terlalu mengekang dan nyusahin. Sekarang lihat itu Kumaila. Kumaila dulu pakai jilbab. Sekarang ngapain pakai jilbab? Masa rambut yang bagus bergelombang itu dibilang aurat? Harus ditutup. Aurat. Suruh buka Taurat malah lo pada buka aurat. Rambut aurat. Lelucon abad ke-7 dinyanyikan sekarang ya tetap aja lelucon. Ya. Kemudian laporan dokumentasi dari Majelis Wali Gereja Indonesia tahun 80-an, setiap tahunnya laju pertambahan umat Katolik itu 4,6%. Protestan 4,5%, Hindu 3%, Buddha 3%, Islam hanya 2,75% pertambahan
Itu pun karena harus istri 4. Kebanyakan istri. Lah kalau 4 istri, masing-masing melahirkan 4. Itu 8 tambah 8, 16 anaknya. Ya, nambah. Bagi yang poligami. Dalam buku Gereja dan Reformasi yang dikeluarkan PGI, Pendeta Yawanggu menjelaskan jumlah Kristen di Indonesia bertambah 20%. Ini bagus sekali. Sedangkan menurut data Global Evangelization Movement telah mencatat pertumbuhan penduduk Kristen di Indonesia sampai kepada 40 juta. Bagus. Ya. Sekarang kita buka-buka data, buka-buka ajaran ya. Ya, yang mau ke gereja ya silakan, yang mau ke masjid ya silakan. Silakan yang mau ke masjid. Orang Kristen ya. Terutama yang diajak, terutama yang mata sipit itu ya, mata sipit silakan ke masjid, kencing di masjid, boleh. Iya. Badan Pusat Statistik Indonesia sampai hari ini melaporkan memang ada penurunan umat Islam di Indonesia. Contohnya di Sulawesi Tenggara itu turun menjadi 1,88%. Dan dalam kurun 10 tahun, demikian pula di Jawa, NTT, dan wilayah lainnya turun jumlah penduduk Indonesia itu. Coba bagian Pak Camat ya, kalau ada yang minta ganti KTP ganti, lu jangan curang ya, siapapun Anda, ya, siapapun Anda, jangan seperti MKC itu minta ganti KTP, dia sudah Islam nggak dikasih. Saya sudah ganti KTP, Abraham Ben Moses, agama Kristen, pekerjaan pendeta sudah. Jangan susah-susah. Walaupun saya ini pendeta, rajin ke masjid. Rajin. Pak Pendeta kok rajin ke masjid? Iya. Lo ngapain ke masjid? Numpang pipis. Itu bukan mempermainkan. Memang masjid gampang kita ini, kalau saya ke Kalimantan Timur, mampirnya ke masjid untuk numpang pipis, nggak masalah. Gereja nggak akan buka, walaupun saya tahu gerejanya di mana. Lebih baik masjid tempat pipis. Kemudian di dalam Surya Dharma Ali mengatakan di tahun jumlah umat Islam di Indonesia terus mengalami penurunan, padahal di sisi lain jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. Semula jumlah umat Islam di Indonesia mencapai 95% dari jumlah penduduk rakyat Indonesia. Secara perlahan-lahan terus berkurang menjadi 92%, turun lagi 90%, turun lagi sampai 80%, dan sekarang tinggal 70%. Tahun depan ini tinggal 70%. Jadi saudara-saudaraku yang Kristen, Anda gak usah khawatir. Satu, kalau ada orang Islam, orang Kristen masuk Islam, biarin, ayo silakan. Lama-lama bosan. Saya percaya itu. Tidak ada keindahan ibadah yang luar biasa kecuali di dalam gereja. Ada lagi yang laporin, udah berapa banyak itu orang Islam masuk Kristen melaporkan ke saya. Terima kasih Abi, khutbah Abi ini menggetarkan dan bukan main-main. Bukan main-main. Abi ini
menguasai materi pembahasannya itu dan tidak membosankan gitu. Tahun ini, jadi minimal tahun ini semua orang Kristen membawa 1 jiwa masuk ke gereja, 1 jiwa terima Yesus. Ya, ngomongin aja dan gak usah berdebat kalau gak bisa. Gak usah berdebat. Ngapain berdebat? Hanya nyakitin hati. Ya, biarin. Ya. Karena survei dari tahun ke tahun seluruh muslim ini akan menurun. Dan barangkali dakwah Wali Songo, jangan sampai ada muncul dakwah Wali Songo ini, saudara-saudara. Yaitu mereka datang ke desa-desa, ke kampung-kampung, ke pedalaman, menjadi teladan di sana. Dan mereka nggak akan mampu itu. Ya, jadi berdakwah Wali Songo di Nusantara menunjukkan kepada masyarakat bahwa Islam benar-benar agama rahmatan lil alamin, dan mereka tidak mampu menunjukkan rahmatan lil alamin itu kalau sudah hidup bersama-sama dengan orang desa. Bagaimana yang diperkenalkan katanya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, tetapi saya yakin kalau saya hidup zaman Nabi, berantam terus saya dengan Nabi itu, saudara. Nggak ada yang beres ajarannya. Nggak bisa. Jadi begitu. Lain di bibir, lain di hati. Dia ngerampok terus dari tahun ke tahun itu. Lalu oleh pengikutnya sekarang ini bahwa Rasulullah bukan ngerampok, tapi perang karena diganggu. Yang mengganggu itu Nabi mau kafilah ini, perang Badar ini, perang pertama ini. Ini kafilah dari Mekah pergi ke Syam berdagang. Nah, mereka tahu tanggal berapa mampirnya. Mereka tunggu, tidur itu kanjeng Nabi itu di jalan itu dengan sahabatnya. Begitu sampai di sana, baliknya lagi, itu mau balik ke Syam, ke Syria. Setelah balik tanggal sekian, ditungguin baru dirampok, diambil seluruh harta kekayaannya, suruh pulang ke sana. Datang lagi, dirampok lagi, begitu terus itu kanjeng. Orang istrinya banyak, kebanyakan istri. Orang istri satu saja kita harus bayangkan, istrinya 11. Tiap hari 1 bulan beli 11 BH. Belum lagi celana dalamnya. Bagaimana makannya? Maaf kalau menyinggung Anda. Ini urusan singgung menyinggung ini. Ini karena kalian suka menuduh-nuduh orang Kristen. Kami Kristen hanya melakukan kebaikan. Orang lapar kita kasih. Itu bukan, kami ini orang Kristen itu bukan. Di dalam gereja itu ada diakonia. Itu uang yang khusus untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Bukan untuk mengajak orang masuk Kristen. Lo bajumu kotor saja ini. Tetapi kalau kamu terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kami sudah sangat bersyukur sekali. Tapi tidak ada ajakan kami. Kecuali apologet di YouTube dan di TikTok sekarang ini. Emang kerjanya cuman mengajak orang Islam masuk Kristen. Bukan sebaliknya, saudara. Dan apa yang kami lakukan sebagai apologet, apalagi sebagai pendeta, dan khutbah-khutbah saya itu adalah khutbah penginjilan, itu bagian dari kewajiban kami
untuk harus ngomong seperti itu. Jadi bukan tujuan untuk merayu Anda. Ente sudah otaknya nggak beres-beres. Kami ngomong aja seperti apa adanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.